Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar anak-anakku? Alhamdulillah, kita bersua kembali dalam pembelajaran materi tarikh kelas 4 bagian yang kedua, yaitu tentang kisah Nabi Daud alaihissalam. Namun sebelumnya, yuk kita berdoa bersama-sama membaca lafal basmalah. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah, anak-anakku, kalau kita belajar, suasana hati harus dalam keadaan gembira. Karena kita akan selalu belajar dari apa yang kita dengar, dari apa yang kita lihat, dan juga dari apa yang kita kerjakan. Anak-anakku sekalian, ayo kita masuk ke materi Nabi Daud alaihissalam. Yang pertama, kita akan mencari tahu jejak sejarah Nabi Daud alaihissalam. Oh, ternyata Nabi Daud alaihissalam adalah keturunan ke-12 dari Nabi Ibrahim alaihissalam melalui putranya yang bernama Nabi Ishak alaihissalam. Dan beliau, Nabi Daud alaihissalam, diutus oleh Allah kepada kaum Bani Israel yang sebelumnya mengikuti ajaran Nabi Musa alaihissalam. Namun, setelah Nabi Musa wafat, pengikutnya banyak sekali yang mengingkari ajaran kitab Taurat yang dibawa oleh Nabi Musa alaihissalam. Oleh karena itulah, Allah mengutus Nabi Daud alaihissalam untuk menuntun kembali Bani Israel ke jalan yang benar. Anak-anakku yang hebat, anak-anakku yang soleh, bagaimana perjalanan hidup Nabi Daud? Yuk, kita cari tahu bersama-sama. Oh, ternyata Nabi Daud alaihissalam di usianya yang masih belia sudah memiliki kebiasaan untuk mengembala kambing. Ternyata kebiasaan ini juga sering dilakukan oleh para nabi sebelum Nabi Daud alaihissalam. Namun, ketika usianya sudah remaja, ada peristiwa besar menimpa bangsa Bani Israel yang waktu itu dipimpin oleh seorang raja bernama Talut. Masalah yang mereka hadapi adalah adanya penindasan, perlakuan sewenang-wenang oleh Raja Jalut sebagai penguasa bangsa Palestina. Untuk itulah kemudian anak-anakku, Raja Talut mengadakan sayembara. Barang siapa yang bisa mengalahkan si Jalut, maka ia akan diangkat menjadi raja dan akan mendapatkan putrinya yang ia sayangi bernama Mikyal. Singkat cerita, Nabi Daud mengikuti sayembara itu. Dengan senjatanya yang hanya bermodal ketapel, dia berperang melawan si Jalut yang begitu gagah perkasa. Atas izin Allah, batu yang ia lesatkan dari ketapelnya meluncur lurus mengenai kepala si Jalut. Dan si Jalut pun
kalah di tangan Nabi Daud alaihissalam. Untuk itulah kemudian anakku sekalian, sesuai janji sang raja, Nabi Daud alaihissalam dinikahkan dengan Mikyal, putri dari Raja Talut. Setelah sang raja wafat, maka Nabi Daud alaihissalam naik tahta menjadi raja yang baru menggantikan Raja Talut. Anak-anakku sekalian, setelah usia Nabi Daud alaihissalam menginjak 40 tahun, diangkatlah oleh Allah sebagai Nabi dan Rasulnya. Tentunya karena seorang Nabi dan Rasul, oleh Allah Nabi Daud diberikan mukjizat. Dah tahu apa tuh mukjizat anak-anakku? Kelebihan luar biasa yang Allah berikan kepada utusannya. Nah, mukjizat pertama, tentunya Nabi Daud alaihissalam menerima wahyu dari Allah Subhanahu wa ta'ala. Ayo, tahu tidak apa kitab yang diterima oleh Nabi Daud alaihissalam? Pinter, kitab Zabur. Ngomong-ngomong, apa sih isi kitab Zabur itu? Oh, ternyata berisi kumpulan kasidah dan juga ayat-ayat yang mengandung tasbih serta pujian kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Dan juga menceritakan kisah umat terdahulu. Ada yang soleh, ada yang ingkar kepada Allah. Dan yang paling penting juga menceritakan, mengkisahkan akan berita datangnya Nabi terakhir, yaitu Nabi Muhammad SAW. Dan yang kedua, ternyata Nabi Daud alaihissalam oleh Allah dianugerahi suara yang merdu. Saking merdunya suaranya Nabi Daud, tatkala membaca kitab Zabur, maka banyak orang yang senang berkumpul. Yang sakit merasa hilang beban sakitnya. Dan gak cuma itu loh anak-anakku, binatang-binatang juga datang berterbangan. Burung-burung, kupu-kupu, semua senang ketika mendengar lantunan kitab Zabur yang dibacakan oleh Nabi Daud alaihissalam karena suaranya yang begitu. Anak-anakku yang hebat, anak-anakku yang soleh, kelebihan selanjutnya yang Allah anugerahkan kepada Nabi Daud alaihissalam adalah melunakkan besi. Kalian tahu tidak ya? Ketika Nabi Daud alaihissalam memegang besi, maka besi itu menjadi lunak seperti kertas dan dapat dijadikan bermacam-macam keperluan hidup tanpa harus dibakar terlebih dahulu dengan bara api. Dan tidak perlu ditempa loh, seperti kebiasaan orang pandai besi sebagaimana yang kita lihat sekarang ini. Dan Nabi Daud juga pandai membuat baju besi. Keren loh baju besi buatan Nabi Daud. Namun anak-anakku sekalian, pada suatu ketika wilayah kerajaan yang dikuasai Nabi Daud alaihissalam terjangkit wabah penyakit kolera. Seperti COVID yang menimpa kita saat ini. Banyak rakyat yang mati karena penyakit tersebut. Nabi Daud alaihissalam kemudian berdoa kepada Allah agar Allah menghilangkan wabah itu. Maka atas izin Allah, penyakit kolera yang diderita oleh umatnya, diderita oleh rakyatnya, disembuhkan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Nah, untuk menunjukkan rasa syukurnya kepada Allah Subhanahu wa ta'ala, Nabi Daud bersama putranya Sulaiman kemudian membangun tempat suci, yaitu
Baitul Maqdis, yang sekarang kita kenal sebagai Masjidil Aqsa di Yerusalem, Palestina. Anak-anakku, tempat inilah loh yang dulunya menjadi kiblat pertama umat Islam sebelum beralih ke Ka'bah yang ada di kota Mekah saat sekarang ini. Nah, anakku, kalian tahu tidak ya berapa ya usia Nabi Daud alaihissalam? Oh, ternyata 100 tahun lebih 6 bulan. Panjang banget ya. Dan beliau memerintah Bani Israel kurang lebih 40 tahun lamanya. Ketika beliau wafat, maka tubuhnya, jenazahnya dikebumikan di sekitar kawasan Masjidil Aqsa atau Baitul Maqdis. Dan beliau dikenal loh sebagai nabi yang juga rajin berpuasa. Pasti kalian pernah mendengar ada puasa Daud kan? Yang puasa ini kemudian diwarisi juga oleh anaknya bernama Sulaiman yang juga rajin berpuasa seperti ayahnya. Nah, anakku sekalian, kiranya kita harus banyak mengambil pelajaran dari kisah Nabi Daud alaihissalam ini sebagai pribadi yang mandiri, pemberani, soleh, dan juga selalu berbuat baik untuk sesama makhluk Allah Subhanahu wa ta'ala. Ya, selesai deh anak-anakku sekalian. Pak Guru ucapkan terima kasih ya atas perhatiannya. Semoga kalian tetap semangat belajar agar menjadi orang yang bermanfaat bagi sesama dan juga bagi makhluk Allah Subhanahu wa ta'ala. Syukron katsira. Alhamdulillah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.